Aku yakin kalian gak asing sama keyboard ini. Udah pernah hype dan sering banget dibahas reviewer soalnya. Jadi hari ini aku bakal bahas Shortcut Studio Bridge 75. Secara layout terlihat cakep, menggunakan layout 75% non-exploded tanpa screen, tanpa knob, clean abis. Untuk bezel case kiri kanan cukup tipis di 5 mm, sedangkan bezel case atas bawah lumayan tebal yaitu 7,8 mm. Case Bridge 75 memakai bahan aluminium dengan finishing anodized pada warna silver serta black, sedangkan warna lain menggunakan spray coated. Finishing untuk warna silver anodized terasa halus, rapi, dan minim tekstur. Namun aku pernah punya varian spray coated pink, rasanya kasar sekali. Bener-bener bertekstur sampai bisa ngamplas tangan kalian. Saranku pilih varian anodized aja jika ingin beli Bridge 75. Perihal build quality tentu bagus akibat penggunaan aluminium case. Dipegang terasa solid non-rigid. Ketika bagian belakang case diketuk pun tidak terlalu kopong. Tapi sayang, case Bridge 75 cukup pinging. Nah, untuk membongkar case terasa mudah karena Bridge 75 memakai sistem ball cats. Ball catsnya bagus, gak keras seperti ND75. Ngebikin buka top case keyboard ini bener-bener effortless. Namun sayang, dari PCB ke dokter board masih menggunakan kabel fleksibel. Belum pakai magnetic PCB connector, berasa nanggung gitu. Setelah dibongkar, kita bisa melihat bahwa keyboard ini menggunakan mounting gasket mount dengan silicone bin. Gak ada pilihan mounting lain karena tidak multi mount. Selain itu, Bridge 75 dibekali PCB dengan flex cut per key setebal 1,2 mm. Ditambah plat berbahan polikarbonat flex cut juga. Alhasil typing feel-nya memang merata, tapi merata empuknya. Bahkan bisa dibilang terlalu empuk. Dipakai ngetik masih cukup enak. Cuma menurutku akan lebih enak kalau aja nggak ada flex cut di PCB serta plat supaya lebih firm. Perihal dampener tipikal foam board lah, lengkap. Mulai dari anti-static pad, EPDM case foam, IXPE seat, hingga poron platform. Semua telah terpasang, menghasilkan suara bulat minim hollow. Ketika case foam dilepas pun suara masih enak dan gak kopong. Plusnya jadi lebih clacky. Cuma typing feel terasa jauh lebih flex sehingga aku kurang cocok. Sekarang kita bahas bagian depan keyboard. Hanya ada port USB Type-C. Nggak ada toggle switch koneksi karena toggle-nya ditaruh pada blocker di antara FN dan arrow kiri di bawah top case. Alhasil setiap kali mau nyelamatin keyboard kita perlu membuka top case. Emang sih bikin tampilan lebih clean karena nggak ada toggle-togglean di bagian depan. Cuma bikin ribet. Masa tiap mau nyelamatin keyboard kita perlu buka top case? Aduh. Lanjut ke bagian bawah. Selain ada rubber feet, diberikan juga stainless steel external wake yang selain bikin keyboard jadi lebih berat, bikin tampilan keyboard lebih premium. Apalagi external wake-nya ini cukup besar ya, setengah dari bottom case Bridge 75. Walau nggak ada head adjustment karena ini aluminium case, tapi typing angle-nya sudah terasa pas buatku. Ketinggian case sisi belakang adalah 18,2 mm, sedangkan sisi depan 32,2 mm. Dipakai ngetik lama nyaman, ketinggian pas, sudut kemiringan pun pas. Perihal keycaps pakai cherry profile berbahan PBT setebal 1,3 mm. Kualitas standar lah, gak bisa dibilang keycap 1 jutaan. Printing double shot cukup rapi aja. Tapi printing Legend rapi serta konsisten. Legend juga tajam, terlihat jelas. Colorway pun cakep, matching banget sama warna silver dari case Bridge 75. Namun feel saat dipakai terasa cukup licin karena keycaps ini minim tekstur dan tidak begitu keset. Untuk switch bawaan pakai SC switch linear.
Performa lumayan oke, minim scratch out of the box, factory loop di pole serta kaki stem terlihat basah. Cuma loop pada slider minim dan kurang konsisten sehingga feel terasa kurang smooth. Untung preloop di spring mantap, jadi nggak ada spring ping. Untuk wobble stem switch terbilang minim secara horizontal, namun masih cukup wobble secara vertikal. Kalau nggak cocok sama switch bawaan, kalian bisa ganti sesuka hati. Karena Brit 75 support hot swap universal 5 pin south facing. Nggak perlu mikirin kompatibilitas, pasti aman selama mechanical switch. Ngomongin performa stabilizer bagus, nggak ada rattle kecuali pada spacebar, rattle parah cuy. Menggunakan plate mount dengan preloop kering di ujung wire, malah cuma di loop di sekitar siku wire. Housing step juga kurang tight di plate. Kalau mau maksimal perlu retune atau sekalian ganti ke PCB mount stabilizer karena PCB-nya sudah support. Coba langsung kita dengarkan sound test dari Brit 75. Gimana sound profile-nya? Oke kan kelaknya? Secara looks cakep, sound profile oke, fitur lumayan lengkap, dan support VIA juga. Tapi kalau ditanya, worth it gak beli di harga 2 juta? Aku rasa di harga segitu seharusnya paling enggak kita dapat keyboard dengan RGB backlight, PCB magnetic connector, dan preloop stabilizer serta performa switch bawaan yang lebih baik. Tapi kalau menurut kalian menarik, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Sekian dariku, terima kasih.